Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki para sahabat-sahabat yang mereka memiliki kemampuan berbeda-beda, baik dari sisi intelektualitas mereka maupun dari sisi yang lain. Nah, kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang sahabat Ibnu Abbas dengan sahabat Ali radhiyallahu an, bagaimana tingkat intelektualitas mereka di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Saya kutip ini di dalam kitab Nasoihul Ibn Imam Nawawi Al-Bantani. Itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas, atau biasa juga dipanggil dengan Abdullah bin Abbas. Beliau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas karena untuk membedakan Abdullah yang lain. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang namanya itu Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Maka untuk membedakan Abdullah yang lain, maka Abdullah bin Abbas dipanggil dengan Ibnu Abbas. Nah, beliau ini juga termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas itu kemampuan di dalam beragama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan Ibnu Abbas tentang ta'wil. Makanya Ibnu Abbas itu memahami betul tentang takwil-takwil di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ketika Ibnu Abbas dihadirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di hadapan tokoh-tokoh senior waktu itu terlihat betul bagaimana jawaban Ibnu Abbas di dalam menjawab pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab itu. Nah, suatu ketika Ibnu Abbas ini ditanya, Su'ila Ibnu Abbas, ditanya Ibnu Abbas dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayyam,
Wahai Ibnu Abbas, hari apa yang paling baik? Wa ma khairus syuhur, dan bulan apa yang paling baik? Wa ma khairul a'mal, dan perbuatan apa yang paling baik? 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa jawaban Ibnu Abbas dengan 3 pertanyaan itu? Beliau menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Kenapa? Li'annahu sayyidul ayyam. Karena hari Jumat itu penghulunya hari. Banyak kita temukan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan hari Jumat. Bahkan kalau kita baca dalam kitab I'anatut Thalibin itu malam Jumat adalah malam penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena setiap malam Jumat, kata Rasulullah, setiap arwah-arwah orang-orang yang saleh, mereka diizinkan oleh Allah mengunjungi sanak keluarganya yang ada di dunia. Itu malam Jumat. Ya. Jadi setiap malam Jumat, arwah-arwah orang-orang yang saleh diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi sanak keluarganya yang ada di dunia. Cuma karena dimensi mereka berbeda dengan dimensi kita. Mereka dimensinya imateri, kita materi. Gak bisa mereka menembus kita, kita pun gak bisa menembus mereka. Lalu berada di mana mereka? Mereka berada di alam sama'id dunia. Jadi mereka mengatakan itu, aina auladi, mana anak-anakku, mana istriku, mana suamiku, dan mana orang-orang yang dulu aku pernah berbuat baik kepada mereka. Itu arwah-arwah orang-orang yang soleh mengatakan begitu. Dulu mungkin Pak Haji Zainul Bahar pernah berbuat baik sama saya. Itu beliau nanyain saya juga. Mana orang-orang yang dulu aku pernah berbuat baik kepada mereka. Itu malam Jumat itu. Makanya kenapa malam Jumat kita itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca surah Yasin, dengan membaca surah Kahfi dan sebagainya. Kenapa? Karena malam itu adalah malam kemuliaan yang diberikan Allah. Nah, itu hari Jumat. Yang kedua, Ibnu Abbas ketika ditanya, wa ma khairus syuhur, ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Itu Ibnu Abbas mengatakan, khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, dan ada bulan di dalamnya di mana ketika seorang hamba beribadah kepada Allah nilainya sama dengan 1000 bulan. Itu bulan Ramadan. Makanya pernah satu hari Rasulullah pernah dialog dengan malaikat Jibril alaihissalam. Itu dalam sekian banyaknya dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, itu ada malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau seandainya Allah ciptakan aku dalam bentuk manusia, maka aku akan memohon kepada Allah agar aku dijadikan menjadi umatmu Muhammad. Jadi kalau seandainya Allah ciptakan malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, maka malaikat akan berdoa kepada Allah agar dijadikan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sempat nanya, ya Jibril, kenapa kau menginginkan menjadi umatku? Kenapa kau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukankah dia punya kedudukan Khalilullah? Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kemuliaan, kedudukan di sisi Allah itu sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa kau tidak menginginkan jadi umatnya Nabi Ibrahim? Atau kenapa pula kau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam? Bukankah Nabi Musa alaihissalam juga punya kedudukan Kalimullah?
manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan bisa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tur Sina, yang diabadikan dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Kenapa kau tidak menginginkan jadi umatnya Nabi Musa? Atau kenapa pula kau tidak menginginkan jadi umatnya Nabi Isa alaihissalam? Bukankah Nabi Isa alaihissalam juga ruhullah, ruhnya Allah? Kenapa kau menginginkan jadi umatku ya Jibril? Apa kata malaikat? Ya Muhammad, karena tidak ada satupun manusia yang diberikan hadiah terbesar dari Allah kecuali engkau. Tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum engkau yang diberikan hadiah terbesar oleh Allah kecuali engkau Muhammad. Jadi hanya engkau Muhammad yang diberikan hadiah terbesar itu. Malaikat mengatakan demikian. Rasulullah sempat bertanya, ya Jibril, hadiah terbesar apa itu? Hadiah terbesar apa yang diberikan Allah kepada aku yang tidak diberikan pada nabi-nabi terdahulu sebelum aku? Kata malaikat, hadiah terbesar yang diberikan Allah kepadamu Muhammad yang tidak diberikan pada nabi-nabi terdahulu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Makanya begitu mulianya bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa enggak di bulan Rabiul Awal? Kenapa enggak di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Muharram? Karena kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, pastilah mereka menginginkan kalau bisa setiap bulan itu semuanya bulan Ramadan. Dan bukan hanya itu saja. Di bulan Ramadan itu kata malaikat Jibril ada satu malam yang kalau seandainya hamba Allah beribadah di malam itu, maka Allah akan memberikan nilai seperti dia beribadah 1000 tahun. 1000 bulan. Berarti 1000 bulan itu umur 83 tahun lebih. Jadi kalau kita malam itu beribadah kepada Allah, itu nilainya sama seperti kita beribadah selama 83 tahun. Makanya Rasulullah nggak kepengen umatnya panjang umur seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu kan umurnya ada yang 300 tahun, bahkan ada yang 500 tahun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana umurnya umatnya itu. A'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu antara 60-70. Jadi kalau Pak Zainul Bahar sudah diberikan bonus oleh Allah. Tapi kualitas umatnya Rasulullah walaupun mungkin umurnya 60-70, tapi kualitas ibadahnya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Ya coba saja, kalau seandainya kita setiap bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, setiap bulan Ramadan, nah kalau 10 kali bulan Ramadan, tinggal dikalikan saja 83 tahun kali 10, berarti kita dapat kemuliaan 830 tahun kita beribadah kepada Allah. Bukankah ini sudah mengalahkan umat-umat terdahulu? Itu pun kan masih Allah melipat gandakan nilainya dari ibadah kita. Gitu. Cuma masalahnya kita kan tahu nggak bagaimana merasakan Lailatul Qadar itu. Ya. Gimana dampak dari Lailatul Qadar itu? Apa ketika kita beribadah kepada Allah lalu kemudian malam itu ada cahaya yang meliputi kita gitu. Saya ngelihat Rasulullah itu sederhana itu, menggambarkan Lailatul Qadar. Beliau menggambarkan secara metafora Lailatul Qadar itu. Jadi Rasul pernah dalam satu riwayat melihat ada sahabat sedang beribadah di malam bulan Ramadan itu di Masjid Nabawi. Seperti hal seperti ini. Rasul melihat ada yang zikir, ada yang sedang beribadah. Rasulullah nanya, apa yang kalian melakukan malam ini? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami sedang menunggu malam Lailatul Qadar. Menunggu malam Lailatul Qadar. Loh, kata Rasulullah, malam yang kalian tunggu insya Allah akan datang.
Karena ru'yah yang diberikan Allah kepadaku, sebentar lagi akan turun hujan. Nah, ini mujizat Rasulullah. Rasul tahu akan peristiwa yang akan datang. Mujizat Rasulullah itu, Rasul itu tahu akan kematian dirinya dan kematian orang lain. Jadi Rasulullah itu tahu akan kematian dirinya dan kematian orang lain. Dan ini dapat dibuktikan bagaimana ketika Siti Fatimah dibisikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bisikan pertama Fatimah menangis, tapi pada saat bisikan yang kedua Fatimah tersenyum, begitu gembiranya dengan bisikan itu. Sehingga ketika ditanya, Fat, ada apa? Ketika ayahmu hendak meninggal dunia, kau dibisikkan di telingamu. Pada bisikan pertama kau menangis, Fat, tapi pada bisikan kedua kau tersenyum. Ada apa ini? Fatimah bilang, ayahku membisikkan aku pada bisikan pertama karena dia mengisyaratkan kepadaku bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bagaimana aku tidak sedih ditinggalkan seorang ayah yang selama ini sangat aku cintai. Menangis aku, sedih pada saat itu ketika mendengar ucapan beliau. Tapi pada bisikan yang kedua aku tersenyum. Kenapa? Karena ayahku mengisyaratkan bahwa di antara keluarga yang nanti akan menyusul Rasul adalah aku. Jadi Rasul sudah memberitahukan, Fat, sebentar lagi setelah ayahmu meninggal dunia, maka orang yang pertama nyusul adalah engkau, Fat. Maka gembiralah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan informasi yang diberikan Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tahu akan kematian dirinya dan kematian orang lain. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, sebentar lagi akan turun hujan karena ru'yah yang diberikan Allah kepadaku. Ternyata sepertiga malam itu hujan turun deras sekali. Jadi apa yang beliau sampaikan itu ternyata terbukti. Malam itu hujan begitu derasnya, sampai atap Masjid Nabawi itu nggak sanggup menampung air itu, sampai kemudian banyak air yang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sehingga waktu itu yang namanya lantai masih terbuat dari tanah gitu. Belum seperti sekarang gitu. Sehingga kemudian tanah bercampur dengan air. Maka ketika sahabat sujud, banyak mereka yang kemudian berjibaku dengan tanah. Jadi mereka itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa malam ini akan turun apa yang kau inginkan, maka mereka beribadah semangat, nggak peduli itu, ya, tanah, lumpur, mereka tetap sujud. Lalu kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa maksudnya ini? Inilah malam yang kalian tunggu. Ketika kalian mampu merenung, dari mana kalian berasal dan hendak kemana kalian? Kalian berasal dari tanah dan kalian akan kembali ke tanah. Jadi Rasul mengisyaratkan sebuah malam perenungan sesungguhnya di dalam diri kita. Makanya kenapa kemudian para ulama itu membagi puasa itu kan pada 3 jenjang. Puasa itu ada 3 tingkatan puasa itu. Pertama ada yang disebut dengan saumun jasadiyah. Ini kita mau bulan puasa, maka saya perlu ingatkan. Ada saumun jasadiyah, artinya puasa yang menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Itu biasanya dari tanggal 1, tanggal 10. Makanya orang kalau tanggal 1, tanggal 10 masih kelihatan lelah, letih, lelah, lapar, haus, dahaga. Kenapa? Karena dia sedang mempuasakan jasadnya. Dia sedang beradaptasi, yang tadinya makan jadi nggak makan, yang tadinya minum jadi nggak minum. Maka itu disebut dengan puasa jasad. Tapi ini akan berlalu ketika memasuki jenjang puasa yang kedua yang disebut dengan saumun nafsaniyah. Jadi yang kita puasakan bukan lagi jasad. Jadi tanggal 10, tanggal 20 itu udah mulai hilang tuh rasa lapar, haus, dahaga. Kenapa? Karena kita sedang memasuki saumun nafsaniyah. Yang kita puasakan bukan lagi hal-hal yang bersifat fisik, tapi yang kita puasakan adalah mata kita, telinga kita, hati kita. Sanggupkah kita menjaga ini semua? Makanya Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas.
Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi nilainya nggak ada, cuma lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa nafsaniyah. Dia nggak puasakan tuh hatinya. Makanya ada orang yang puasa tapi menggunjing aja, tapi ada orang puasa tapi masih berbuat iri. Nah, ini namanya dia tidak mempuasakan secara nafsaniyah. Nah, ini pun akan berakhir ketika memasuki jenjang yang ketiga yang disebut dengan saumun ruhaniyah. Itu tanggal 20-30. Maka puasa 20-30 itu lebih banyak merenung sebenarnya. Makanya kenapa Rasulullah kemudian mengisyaratkan setiap 10 akhir bulan Ramadan kita disunahkan untuk i'tikaf di masjid. Karena memang malam-malam itu, hari-hari itu adalah hari perenungan. Sanggup nggak puasa kita menghantarkan kita menjadi orang yang lebih baik? Sanggupkah puasa menghasilkan kita menjadi orang yang peduli? Itu intinya adalah pada saat di akhir-akhir Ramadan kita. Makanya malam itu, hari itu, tanggal 20-30 kita sudah mulai merenung, ya Allah, ternyata memang gak enak hidup dalam keadaan lapar, tidak enak hidup dalam keadaan haus. Iya, kalau kita masih bisa menikmati makanan di saat kita berbuka, karena kita bisa membeli apapun yang kita miliki, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan. Tapi bagaimana nasib orang-orang miskin? Nasib orang-orang susah, anak-anak yatim, yang mereka bukan hanya merasakan kegetiran hidup di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain pun mereka merasakan kegetiran hidup karena tidak ada sesuatu yang mereka beli. Nah, perenungan itulah kemudian menghasilkan sebuah makna di dalam hidupnya, di mana keluar dari Ramadan dia menjadi orang yang memiliki kecerdasan sosial. Nah, ini sebenarnya manfaat hikmahnya. Jadi Lailatul Qadar lebih banyak kepada apa? Pemaknaan di dalam diri kita. Maka orang yang mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang melakukan perubahan di dalam dirinya. Yang mungkin yang tadinya nggak demen sholat jadi sholat, yang tadinya nggak demen puasa jadi puasa, yang tadinya nggak demen ke majelis ilmu jadi ke majelis ilmu. Begitu. Jadi kalau kita setiap bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, berarti 10 kali Ramadan kita sudah mendapatkan nilai 830 tahun kita beribadah. Nah, itulah hebatnya bulan Ramadan. Nah, yang ketiga pertanyaan, wa ma khairul a'mal? Perbuatan apa yang paling baik? Apa kata Ibnu Abbas? Khairul a'mal as-salatul khams li waqtiha. Jadi kata Ibnu Abbas, salat tepat pada waktunya itulah amalan yang paling baik. Nah, itu jawaban Ibnu Abbas. Tidak lama kemudian berita ini sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 3 pertanyaan ini sampai ke telinga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya dengan 3 pertanyaan ini. Apa jawaban Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama minal masyriqi wal maghrib. Jadi kalau seandainya seluruh ulama-ulama minal masyriqi wal maghrib, dari timur dan barat, ditanya dengan 3 pertanyaan ini, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau seandainya para ulama-ulama ditanya dengan 3 pertanyaan ini seperti halnya kepada Ibnu Abbas, maka la ajabu bimisli ajaba Ibnu Abbas, pasti mereka menjawab seperti jawabannya Ibnu Abbas. Illa anni aqulu, kecuali aku. Ini saya ingin menjelaskan begitu tingkat intelektualitasnya para sahabat-sahabat. Jadi Sayyidina Ali mengatakan semua ulama-ulama kalau ditanya tentang 3 pertanyaan itu pasti jawabannya normatif, seperti jawaban Ibnu Abbas. Hari yang paling baik semua pasti jawab hari Jumat. Bulan yang paling baik pasti bulan Ramadan. Perbuatan yang paling baik pasti sholat tepat pada waktunya, kecuali aku yang jawabannya berbeda dengan mereka. Apa jawaban Sayyidina Ali? Anni aqulu, aku mengatakan, kalau Ibnu Abbas ditanya ma khairul a'mal, perbuatan apa yang paling baik, lalu dia menjawab adalah sholat tepat pada waktunya, maka aku menjawab perbuatan yang paling baik adalah ma yaqbalullahu minka,
Jadi perbuatan yang paling baik kata Sayyidina Ali adalah perbuatan yang ketika kita berbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita. Betul nggak? Loh, sebab berapa banyak orang-orang yang sholatnya tepat pada waktunya tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena perbuatan riya dia. Bisa jadi mungkin karena tidak sempurnanya sholatnya. Jadi Sayyidina Ali jawabannya logis. Ma yaqbalullahu minka, perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang ketika kita berbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan kita. Makanya kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, itu ada 4 syaratnya. Yahtajul amal ila arba'ati asya hatta yaslim. Amal kalau kita ingin diterima oleh Allah ada 4 syaratnya. Apa yang pertama? Al-ilm, ilmu. Sebab di dalam kitab Matan Zubad, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap seseorang yang ketika dia beramal, dia beribadah tanpa ada landasan ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Kita kepengen dunia harus dengan ilmu. Kita kepengen akhirat harus dengan ilmu. Dua-duanya pun harus dengan ilmu. Maka ilmu menjadi landasan utama supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua apa? An-niat. Niat itu penting. Sebab kata Nabi innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Maka niat itu penting. Maka Rasulullah mengisyaratkan niatul mu'min khairu min amali. Niatnya orang yang beriman kepada Allah itu lebih mulia dibandingkan dengan perbuatannya. Niat itu penting. Ya. Sebab belum semua orang yang ketika dia beribadah lalu kemudian dia dapat nilai di sisi Allah, tergantung niatnya. Kayak Nabi waktu hijrah itu kan hadis itu kaitan dengan hijrah. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tidak semua sahabat niatnya itu benar-benar hijrah. Walaupun kelihatan secara fisik mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi niat mereka belum tentu semuanya hijrah karena Allah. Ada yang niat hijrahnya mereka mau kawin lagi. Ada. Pokoknya kata sahabat, kalau seandainya aneh sampai di Madinah, ana mau cari istri supaya ana bisa menikah dengan dia. Niatnya ada tuh. Ada lagi yang niatnya ana kalau sampai di Madinah mau bisnis, mau usaha, karena banyak harta yang ana tinggalkan di Mekah. Makanya Nabi kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat, semua tergantung dengan niatnya. Kalau yang niatnya dunia, ia dapat dia dunia. Yang niatnya akhirat, dia dapat akhirat. Maka ibadah penting juga itu di dalam kita berniat ketika kita beribadah. Maka niat itu penting. Saya baca ini dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarqandi, tentang niat ini. Mudah-mudahan jadi semangat kita untuk niat. Jadi kata Nabi, yu'tabil abdi yaumal qiyamah. Jadi nanti itu pada hari kiamat manusia itu didatangkan oleh Allah. Wa ma'ahu minal hasanat. Itu hamba Allah ketika didatangkan oleh Allah pahalanya banyak banget. Amal ibadahnya banyak, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya dia kumpulkan semasa dia di dunia itu. Sampai Rasul menggambarkan kama salil jibal, seperti gunung dia. Gunung tinggi dia punya pahala itu, saking banyaknya. Tapi fayunadi munadin, ada suara yang kemudian mengatakan, siapa yang di dunia pernah dizolimi sama si fulan ini, tuntut dia. Datangkan dia. Jadi siapa yang di dunia pernah disakiti sama si fulan ini, datangin dia, minta pertanggungjawaban dia. Begitu
suara mengatakan, fayaji'u nasun, maka kemudian manusia itu datengin dia. Yang di dunia pernah dizolimin, menuntut. Yang di dunia pernah disakiti hatinya, menuntut. Yang pernah diambil haknya, dia tuntut. Sampai habis dia punya pahala untuk mengganti itu. Yang dalam hadis yang lain disebut dengan at-tadruna manil muflis, orang yang bangkrut. Orang yang rajin ibadah di dunia tapi rajin juga maksiat kepada sesama manusia, yang dia nggak sempat minta maaf di dunia. Sampai pahalanya itu habis sudah untuk menggantikan dia punya dosa dengan sesama manusia. Habis semua dia punya pahala. Nah, dalam kondisi seperti itulah ketika si hamba ini merenung, lalu kemudian Allah mengatakan, jangan bingung. Indilaka kanzun, aku masih punya perbendaharaan amalmu. Aku masih menyimpan kamu punya amalan pahala. Jadi diam-diam Allah menyimpan tuh amalan pahala kita. Yang malaikat itu tidak diizinkan oleh Allah tahu akan amalan itu. Hanya Allah yang tahu. Isi hamba ini kemudian agak sedikit gembira ketika Allah bilang, indi laka kanzun, aku masih memiliki perbendaharaan amalmu. Sampai si hamba ini mengatakan, amalan apa ya Allah? Ya kau simpan rapat-rapat yang makhlukmu tidak ada yang tahu, sekalipun itu malaikat. Apa kata Allah? Niyatuka fid dunya katabtuha sab'ina dha'fan. Niat-niatmu di dunia dulu. Haji Zainul Bahar niat, ya Allah kalau seandainya saya punya rezeki, anak yatim itu akan saya santunin. Cuma niat doang, belum terrealisasi. Itu sekali berucap itu dalam hatinya Pak Haji Zainul Bahar itu, Allah bilang apa? Kata betuha sab'ina dha'fan, aku catatnya itu 70 kali lipat. 70 kali lipat. Makanya banyak-banyak kita niat yang baik-baik. Tapi kalau memang kita punya kemampuan, laksanakan, jangan sekedar niat doang. Ya. Jangan sekedar kita, ya Allah kalau seandainya nih, kalau punya rezeki nih, habis pengajian nih anak mau nyiapin nasi kebuli nih, kalau punya duit, tapi giliran punya duit dia lupa. Nah gitu. Tergantung dengan niat kita. Nah yang ketiga apa? Sabar. Kalau amalan kita ingin diterima oleh Allah. Yang terakhir 4, ikhlas. Itu aja amalan kalau kita ingin diterima oleh Allah. Nah begitu jawaban Sayyidina Ali, ma yaqbalullahu minka. Jadi amalan yang ketika kita beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau Ibnu Abbas ditanya ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik, maka Ibnu Abbas menjawab adalah bulan Ramadan. Maka aku menjawab, kata Sayyidina Ali, bulan yang paling baik adalah ma tatubu ilallah taubatan nasuha. Bulan dimana ketika kita bertobat kepada Allah, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya agak sedikit berbeda memang dengan Sayyidina Ali. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan dalam satu hadisnya bagaimana Rasul mengapresiasi kecerdasan Sayyidina Ali itu dengan mengatakan, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Nah, itu kan mengisyaratkan bahwa keluasan ilmunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bulan yang paling baik kata Sayyidina Ali adalah bulan yang ketika kita bertobat kepada Allah, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi menjelaskan, kalau kita kepengen taubat kita diterima oleh Allah, syaratnya cuma 3. Pertama, ayyukli'a anil maksiat, ninggalin kemaksiatan, ninggalin benar-benar. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, ada penyesalan di dalam diri kita. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha, ada azam, ada tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi pada perbuatan maksiat itu. Kalau itu yang berkaitan dengan Allah. Tapi kalau yang berkaitan dengan sesama manusia, ditambahin 1, apa? Meminta halal terhadap apa yang pernah kita lakukan dengan saudara kita, minta maaf. Kalau itu berkaitan dengan harta, kembaliin. Sebab nggak akan diterima kita punya pertobatan di hadapan Allah selama kita pernah mengambil hak orang lain tapi kita tidak kembalikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, Sayyidina Ali mengatakan, kalau Ibnu Abbas ditanya ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, maka Ibnu Abbas menjawab adalah hari Jumat.
Maka aku menjawab, hari yang paling baik adalah ma yakhruju minad dunya mu'minan billah. Hari di mana ketika kita keluar dari alam dunia, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Betul, hari yang paling baik yaitu ketika kita menghadap Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka memiliki intelektualitas berbeda. Tapi tetap semua mereka para sahabat-sahabat punya kemampuan luar biasa. Kenapa? Karena guru mereka tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa mengambil pelajaran dari dua sahabat ini, baik Ibnu Abbas maupun sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena dua-duanya mereka orang-orang yang mulia, yang diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak lepas karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab, silakan. Masih ada waktu.